United. Altay Bayındır berpotensi gantikan Onana yang absen. Kiper asal Turki, Altay Bayındır, disiapkan untuk menggantikan Andre Onana di klub Liga Inggris MU kala Andre Onana hadapi Piala Afrika. Meskipun Kamerun belum pasti lolos ke Piala Afrika 2024 nanti, Manchester United layak bersiap lebih dini. Kelolosan Kamerun ke Piala Afrika 2023 akan ditentukan dalam pertandingan menghadapi Burundi pada tanggal 12 September mendatang. Kamerun sejatinya diunggulkan untuk menduduki puncak klasemen grup, tetapi total masing-masing satu kali menang, kalah, dan imbang membuat mereka kesulitan. Apalagi, Burundi juga masih punya peluang untuk lolos ke babak penyisihan grup Piala Afrika 2023 jika mampu menang dari Kamerun. Tentu saja, MU perlu bersiap sejak dini, mengingat Andre Onana akan absen sebulan lamanya. Menilik dari transfer market, MU masih memiliki Altay Bayındır yang memang sudah disiapkan menjadi kiper kedua. Bayındır didatangkan MU dari Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023 dengan dana senilai 4 juta euro. Kiper 25 tahun ini menjadi tambahan yang bagus untuk MU, mengingat kemampuannya menyetok tendangan lawan. Kiper tipe shoot stopper ini menjadi pelengkap Andre Onana yang jago dalam membangun serangan dari belakang. Altay Bayındır sendiri belakangan memegang nomor punggung 1 yang seharusnya dikenakan oleh Andre Onana sebagai kiper utama. Hanya saja, Onana justru memilih mengenakan kostum bernomor punggung 24 yang dikenakan di Ajax Amsterdam dan Inter Milan. Tak hanya soal kemampuan, Altay Bayındır pun juga punya pengalaman sebagai kiper utama ketika bermain bersama Fenerbahce di Liga Turki. Bahkan kiper yang satu ini pun sempat bermain di beberapa kompetisi Eropa yang tentu sangat menambah jam terbangnya. MU tambah striker baru di Januari mendatang. MU siap mengincar striker muda dalam beberapa bulan mendatang untuk menopang lini depan mereka. Setan Merah telah mengamankan Rasmus Højlund dari Atalanta, namun mereka masih menginginkan daya tembak yang lebih besar. Menurut Tutto Mercato Web Jumat lalu, MU akan mengajukan tawaran 21,4 juta pounds untuk penyerang Santos, Marcos Leonardo. Pemain berusia 20 tahun ini adalah superstar Brazil yang telah menunjukkan mengapa ia mendapat nilai tinggi. Dia telah mencetak 16 gol dalam 34 pertandingan musim ini untuk Santos di level tim utama. Performanya terus meningkat setiap beberapa bulan. MU yakin dia bisa beradaptasi dengan Liga Primer dan mungkin akan pindah secepatnya pada Januari. Tercatat 7 pemain direkrut untuk memperkuat semua lini skuad asuhan Erik ten Hag. Rekrutan termahal MU jadi milik Rasmus Højlund dari Atalanta. MU mengeluarkan kocek 75 juta euro untuk Højlund. Penyerang 20 tahun ini tampil bagus di Serie A musim lalu. Højlund juga sudah menjadi andalan timnas Denmark. Højlund diharapkan jadi penyerang utama United dan membuat Rashford bermain sebagai winger kiri. MU turut merekrut kiper utama usai peninggalan David De Gea. Erik ten Hag menginginkan kiper yang bisa bermain dengan kakinya. David De Gea tak punya kemampuan itu. Ten Hag pun melirik anak asuhannya ketika masih bekerja untuk Ajax, Andre Onana. Andre Onana tampil bagus bersama Inter Milan musim lalu. Onana membawa Inter ke final Liga Champions. Onana pun langsung diplot sebagai kiper utama Setan Merah. Ferdinand nilai Ten Hag berniat baik pada Sancho. Legenda MU Rio Ferdinand turut buka suara terkait perseteruan Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Ia menilai perseteruan ini terjadi karena Erik ten Hag ingin menyelamatkan Jadon Sancho. Pekan lalu, Erik ten Hag membuat pernyataan yang menyita perhatian publik. Ia secara terbuka menyebut Jadon Sancho tidak ia ajak ke laga kontra Arsenal karena sang winger tidak berlatih dengan baik. Pernyataan ini mendapatkan respon dari Sancho. Ia membantah pernyataan sang manajer dan menyebut ia selalu jadi kambing hitam. Perseteruan Sancho dan ten Hag ini menarik perhatian Ferdinand. Sang legenda menilai Erik ten Hag berbuat seperti itu demi kebaikan sang pemain. Kepada TNT Sports, Ferdinand menyebut bahwa Erik ten Hag tidak bermaksud melukai Sancho dengan pernyataan tersebut. Ia menilai sang manajer mencoba memancing respon sang pemain agar ia termotivasi tampil lebih baik lagi. Saya rasa Erik ten Hag sedang mencoba untuk men-trigger pemainnya untuk mengeluarkan performa yang positif dan juga performa yang baik di atas lapangan, ujar Ferdinand. Menurut Ferdinand, apa yang dilakukan ten Hag itu sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan. Ia menilai setiap manajer punya cara untuk memotivasi pemainnya, jadi ia tidak masalah dengan perlakuan ten Hag itu. Saya rasa ten Hag sedang mencoba cara lain kepada dia Sancho. Cara ini dilakukan untuk memancing reaksi dari pemainnya, dan semua manajer punya caranya sendiri untuk melakukan ini, imbuhnya. Menurut kabar yang beredar, Erik ten Hag dikabarkan sudah mengagendakan pertemuan empat mata dengan Sancho. Ia ingin menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut, agar tidak mempengaruhi atmosfer tim. Højlund disebut harus jadi starter. Sebuah saran diberikan Paul Parker kepada Erik ten Hag. Ia menilai sudah saatnya Martial disingkirkan dari skuad MU dan digantikan oleh Rasmus Højlund. Martial sudah menjadi tumpuan lini serang MU selama beberapa tahun terakhir. Namun sang striker performanya kerap angin-anginan dan ia kerap absen karena cedera. Di musim panas ini, MU sudah mendatangkan striker baru. Mereka resmi mengamankan jasa Rasmus Højlund dari Atalanta. Parker menilai ten Hag kini harus menjadikan Højlund striker utamanya ketimbang Martial. Jika dia, Højlund, tidak menjadi starter melawan Brighton, maka saya yakin para fans MU akan meminta ten Hag dipecat, buka Parker kepada Spill Experten. Menurut Parker,
Højlund menunjukkan performa yang ciamik di laga debutnya. Jadi, ia menilai sang striker sudah bisa dipercaya jadi starter ketimbang Martial. Akan tidak masuk akal jika Højlund dicadangkan, karena Martial lah yang seharusnya duduk di bangku cadangan. Saat ini, tim ini memiliki striker muda yang bermain lebih bagus. Jadi Højlund bisa jadi striker utama United, sambung Parker. Para fans MU sudah jenuh dengan pemain yang punya sikap buruk seperti Martial yang suka mengeluh. United sekarang sudah diberkati dengan seorang striker yang mampu bermain dengan antusiasme tinggi. Menurut Parker, Højlund tampil cemerlang saat menghadapi Arsenal. Sang striker menunjukkan bahwa ia sudah siap jadi ujung tombak baru setan merah. Satu hal bagus dari Højlund adalah ia tidak bisa bermain lebih buruk ketimbang Martial. Kita bisa lihat bagaimana cara ia menggunakan tubuhnya dan ia nyaris melempar Gabriel Magalhaes saat duel fisik, sambung Parker. Martial tidak pernah melakukan itu sebelumnya, di mana jika ada duel fisik ia akan mudah terjatuh dan menangis. Sementara Højlund mampu berlari dengan kencang dari posisi jauh dan Martial juga tidak pernah melakukan itu, imbuhnya. Højlund sendiri saat ini kondisinya kian membaik untuk jadi starter di skuad MU. Baru-baru ini ia masuk sebagai pemain pengganti di timnas Denmark pada ajang kualifikasi Euro 2024. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.